Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Rabb kita yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa besar. Nikmat terbesar setiap hari yaitu nafas gratis dan iman yang menenangkan hati kita. Meski seringkali kita lalai mengucapkan alhamdulillah, kadang kita jarang bersyukur, kadang kita melupakannya, namun Allah Subhanahu wa taala tak pernah berhenti memberikan kita nikmat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dia memberi kita waktu, padahal kita sering sibuk dengan hal yang tak mendekatkan diri kita kepadanya. Dia yang menutup aib kita, padahal kita belum tentu menjaga kehormatan saudara kita, belum tentu menjaga aib kita sendiri. Subhanallah, betapa lembut dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah, sepantas dan selayaknya lah kita harus untuk bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah utus kepada kita semua, kepada dunia ini sebagai rahmatan lil alamin, menyampaikan risalah Islam, menyampaikan hidayah Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan cahaya yang sangat indah luar biasa ini. Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajahnya selalu tersenyum bahkan ketika hatinya sedang diuji ujian yang sangat berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Atau kama qala Rasulullah SAW, atau sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Tirmidzi, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di zaman kita sekarang ini, kira-kira apa status WhatsApp beliau? Mungkinkah beliau akan menuliskan, senyum itu sedekah, jangan lupa update iman tiap hari. Jemaah dimana Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengaji bersama-sama, membahas, meluangkan waktu kita sejenak. Mari kita jauhkan pikiran kita dari notifikasi media sosial, kita tinggalkan sejenak hiruk pikuk dunia maya. Karena pada kesempatan kali ini kita membahas sesuatu yang bukan tentang trending topic, tapi tentang trending iman di hati kita insyaallah. Nah, namun sebelum itu kita mulai bahasan yang serius tapi santai ini, izinkan saya buka dengan sebuah pantun terlebih dahulu agar suasana kita jadi cair dan santai. Pergi ke pasar beli pepaya, pulangnya mampir beli semangka. Mari kita ngaji bersama-sama, semoga hati semakin dekat kepada Allah yang Maha Esa. Insyaallah. Nah, saudara-saudaraku jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pernah kita merasakan atau kita merasa doa kita kayak gak pernah nyampe gitu? Setiap malam berdoa, setiap sujud memohon, tapi rasanya seperti langit itu diam saja. Kata orang, berdoalah nanti Allah akan kabulkan. Nah, ini saya udah doa dari dulu, tapi kok belum juga dikabulkan ya? Pernah gak kita mengira demikian? Ada yang minta rezeki, ya Allah lancarkan usahaku, yang datang malah ujian dagang makin sepi. Ada yang minta jodoh, ya Allah kirimkan pendamping hidupku, yang datang malah undangan teman menikah. Ada yang minta kesembuhan, tapi sakitnya justru makin terasa. Lalu hati mulai bertanya, apakah Allah tidak mendengar? Apakah saya kurang yakin ya? Atau jangan-jangan Allah sudah mengabulkan tapi bukan dengan cara yang saya bayangkan? Subhanallah, saudaraku, ketahuilah bahwa Allah selalu mendengar doa hambanya. Ini yang perlu kita pahami. Bahkan sebelum bibir ini mengucap. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Masya Allah. Perhatikan saudara, Allah tidak berkata aku akan mendengar, tapi Allah katakan aku dekat. Fa inni qarib. Kedekatan ini
menurut para ulama bukan sekedar jarak, tapi kedekatan kasih sayang, perhatian, dan cinta. Allah tidak pernah offline. Doa kita tidak perlu sinyal, tidak perlu paket data, cukup dengan hati yang yakin dan ikhlas. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, kalau Allah sudah janji dekat, kenapa doa kita belum juga terkabulkan? Betul kan? Apakah kita kurang serius berdoa? Atau kurang lama dalam sujudnya? Ataukah sebenarnya Allah sudah kabulkan tapi dalam bentuk yang tidak kita sadari? Pertanyaan-pertanyaan ini sering sekali muncul, betul? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas dengan santai tapi ilmiah tentang mengapa doa kadang belum dikabulkan. Biar kita paham bahwa doa bukan sekedar permintaan. Doa itu tidaklah sebatas permintaan saja, tapi doa itu adalah bentuk bukti cinta, kasih, dan komunikasi antara hamba dengan Tuhannya, dengan Rabb-Nya. Ada sebuah patah Arab berkata, "Laisa kullama natamannahu nahsulu alaih." Tidak semua yang kita harapkan kita dapatkan. Walakin kullama yaqaddiruhu Allahu lana fihi khair. Tapi semua yang Allah takdirkan pasti ada kebaikan di dalamnya untuk kita. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah doa kita benar-benar tidak dikabulkan Allah? Ataukah Allah sedang berkata dengan lembut dalam relung pikiran dalam kita, "Tunggu, aku sedang menyiapkan yang terbaik untukmu." Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berprasangka bahwa doa kita tidak didengar, mari kita renungkan satu ayat yang sangat luar biasa lembutnya. Ayat yang bahkan menjadi salah satu ayat paling menenangkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang diriku, maka jawablah bahwa aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan sejenak. Dalam ayat ini Allah tidak menggunakan kalimat katakanlah kul sebagaimana ayat-ayat yang lain. Kan? Biasanya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Yas'alunaka 'anir ruh." Contoh dalam surah Al-Isra ayat 85, "Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi." Katakanlah. Nah, gitu kan? Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Nah, katakanlah kul, roh itu termasuk urusan Tuhanku. Nah, Masya Allah. Tapi dalam ayat tentang doa, Allah tidak menyuruh Nabi untuk menjawab. Allah tidak menggunakan katakan kul, katakanlah, tidak. Allah tidak menyuruh Nabi untuk menjawab, melainkan Allah sendiri yang langsung menjawabnya. Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Maka kalimat fa inni qarib, Allah tidak mengatakan kepada Nabi Muhammad, kul, katakanlah ya Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Tapi tidak. Allah langsung jawab, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Subhanallah. Menurut para ulama, para mufassir, ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah. Sampai-sampai ketika hamba bertanya tentangnya, Allah tidak mau ada perantara jawaban. Artinya apa? Allah langsung menjawab sendiri, seakan Allah mengisyaratkan seperti ini. Engkau tak perlu lewat siapa-siapa untuk bicara denganku, wahai hambaku. Aku ini dekat, aku dengar, aku tahu isi hatimu. Nah, artinya apa? Langsung sampaikan kepada Allah tanpa perantara apapun. Bayangkan betapa lembutnya bahasa Allah. Ketika kita berdoa, bahkan tanpa suara,
hanya dengan air mata yang jatuh di sajadah kita, Allah sudah tahu maknanya, saudara. Ketika hati kita sesak tapi bibir tak sanggup mengucap, Allah sudah mendengar setiap helaan nafas itu. Karena memang tidak ada doa yang sia-sia. Doa itu ibarat pesan suara kepada Allah, dan Allah selalu online. Allah tak pernah offline. Allah maha melihat, maha mengetahui semua hambanya tanpa kecuali. Allah tidak pernah mute, tidak pernah low signal, apalagi no respon. Cuma kita saja yang kadang gak sabar menunggu centang biru. Kita tak sabar menunggu bahwa itu sudah di-read. Kita tak sabar menunggu berita dari langit. Masya Allah. Allah itu As-Sami' jemaah. Allah itu apa? As-Sami', yaitu yang maha mendengar. Allah itu mendengar setiap doa, setiap tangisan, bahkan bisikan hati yang tak terdengar oleh manusia sekalipun. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa Dia akan mengabulkannya. Nah, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi tugas kita bukan menebak kapan doa dikabulkan, ya enggak? Tapi tugas kita adalah meyakini bahwa doa kita pasti Allah dengar dan Allah tahu waktu terbaik untuk menjawabnya. Nah, kadang bisa saja seperti ini, Allah menunda jawaban bukan karena tidak sayang, bukan karena tidak mengabulkan, tapi karena justru terlalu sayang. Kenapa bisa begitu? Kalau semua doa dikabulkan seketika oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan jadi hamba yang sombong dan lupa bersyukur, ya kan? Nah, gimana kita lihat contoh misalnya Qarun. Dia mohon kekayaan, Allah berikan kekayaan kepadanya tanpa Allah batasi, tapi apa yang terjadi? Dia tidak bersyukur. Dia malah lupa, dia merasa dialah yang menyebabkan harta itu datang kepadanya. Coba bayangkan jemaah, kalau tiap minta langsung dikasih. Bisa-bisa kita menganggap Allah seperti mesin otomatis, ya enggak? Tinggal pencet tombol langsung beres. Nah, bukan seperti itu, padahal Allah ingin hubungannya lebih dari sekedar transaksi. Allah ingin kita berinteraksi, berdialog, bergantung penuh kepadanya. Makanya penundaan itu bukan penolakan, tapi pendidikan dari Allah agar kita belajar sabar dan agar kita percaya pada rencananya yang sangat luar biasa. Manusia boleh berencana, tapi rencana Allah lah yang paling kuasa. Nah, kalau boleh kita ibaratkan seperti ini, doa itu seperti order makanan online. Waktu pesan langsung muncul tulisan, pesanan Anda sedang diproses, ya nggak? Yang sering online, yang sering GoFood, yang sering GrabFood, yang ShopeeFood, nah itu, atau pokoknya online lah. Nah, kita menunggu mungkin agak lama, tapi bukan berarti orderan kita dibatalkan, betul nggak? Atau orderan kita ditolak, ya nggak? Restorannya sedang memasak dengan resep terbaik. Nah, kadang malah bonus minuman datang di akhir, padahal kita nggak pesan. Nah itu, nah begitu pula lah kalau kita boleh beribarat, mengibarkan beranda-anda, begitu pula lah Allah ketika doa kita belum sampai. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan porsi terbaik, hidangan terbaik, pesanan terbaik kita. Bukan sekedar memenuhi sebatas permintaan kita, tapi memberi yang paling kita butuhkan, yang paling terbaik yang kita butuhkan. Nah, mari kita dengar apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau pernah berkata yang sangat indah, ad-du'a'u naf'uhu 'amun. Doa itu manfaatnya sangat luas. Wa huwa min aqwal asbabi fi daf'il makruh wa nailil matlub. Doa itu adalah sebab paling kuat untuk menolak keburukan dan meraih kebaikan. Nah, jadi apa? Kita cukupkan atau berhenti dari berpikir bahwa doa kita tidak Allah kabulkan. Nah, jangan pernah berhenti berdoa walau hasilnya belum tampak. Karena boleh jadi doa yang kita panjatkan hari ini, saudara jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, baru akan menjaga kita dari keburukan esok hari yang bahkan tidak kita sadari.
Nah, Masya Allah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu maha mendengar setiap detak harapan kita. Jantung yang di hati kita yang berdetak ini saja Allah pasti tahu. Dan yang perlu kita yakini adalah innallaha la yaghfalu an du'ai ahadin. Sesungguhnya Allah tidak pernah lalai dari doa siapapun. Doa itu seperti benih yang kita tanam dalam tanah iman. Mungkin lama tumbuhnya, tapi kalau sudah berbuah, buahnya manis dan penuh berkah. Nah, insya Allah, ya, itu yang penting kita pahami ya. Nah, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang juga ada yang pikiran seperti ini. Doaku nggak dikabulkan ya Ustaz. Padahal setiap doa pasti jawab oleh Allah kan ya Ustaz. Iya betul. Tapi begini saudara, hanya saja bentuk jawaban doa kita itu beda-beda. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min muslim," kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim yad'ullaha bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'ati rahm, berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahmi, illa a'tahu Allahu biha ihda salas, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari tiga hal ini. Pertama, imma ayyu'ajjila lahu da'watah. Pertama adalah Allah segerakan mengabulkan doanya. Yang pertama. Yang kedua, wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirah. Nah, yang kedua apa? Allah simpan untuknya di akhirat. Dan yang ketiga, wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mislaha. Nah, yang ketiga, dijauhkan dari keburukan yang sepadan dengan apa yang dia minta, itu yang dia doakan. Lalu para sahabat bertanya, qalu idza nakthiru, kalau begitu kami akan memperbanyak doa ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahu akthar, Allah lebih banyak mengabulkan doa. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanallah. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa doa itu tidak pernah sia-sia. Kalau bukan yes no, berarti yes later, atau yes but in another way. Nah, semuanya tetap yes, karena Allah tidak pernah menolak doa seorang hamba yang datang dengan hati tulus. Pasti yes, tapi kalau bukan no, later, atau but in another way, nah, tidak sekarang atau nanti atau dengan bentuk yang lain. Masya Allah. Nah, mari kita pahami satu persatu. Apa yang dimaksud imma ayyu'ajjila lahu da'watah? Nah, bisa jadi Allah segera mengabulkan doanya. Ini bentuk yang paling kita sukai ya kan? Ketika kita minta Allah langsung kabulkan. Ya, kita semua setuju ini. Kita sangat ingin ini. Kita berdoa malam ini, siang ini, pagi ini, besok pagi langsung dapat kabar baiknya. Iya nggak? Nah, minta rezeki, tiba-tiba ada transferan dari klien yang lama nggak bayar, misal contoh. Atau transferan dari orang baik, muhsinnya luar biasa. Atau kita minta kesehatan, besok badan terasa segar lagi, ya nggak? Nah, ini yang pertama. Nah, kita pun bersyukur, Masya Allah, doa saya dikabulkan, ya kan? Nah, tapi pernahkah kita membayangkan, pernahkah kita mengingat, cepatnya jawaban bukan berarti kita lebih istimewa. Nah, dan lamanya jawaban bukan berarti kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat atau lambat itu urusan hikmah, karena semuanya pasti ada hikmah di balik itu. Nah, bukan urusan kadar Allah cinta kepada kita. Nah, ini orang soleh ini, doanya pasti cepat Allah kabul. Belum tentu. Ini orang durhaka ini, orang yang baru saja bertobat ini, doanya lambat diterima oleh Allah. Bukan seperti itu. Nah, ibarat orang tua, ada anak minta mainan, kalau aman langsung dikasih, ya kan?
Nah, tapi kalau tajam, berbahaya, membahayakan dirinya, bahkan diri si anak ini, pasti akan dipikir-pikir oleh orang tuanya, pasti ditunda atau dibelikan di bentuk yang lain yang sepadan dan lebih banyak manfaatnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberi sesuai manfaat, bukan sekadar sebatas keinginan yang kita harapkan. Nah, itu ya, perlu kita pahami ya. Nah, kemudian yang kedua, yudakhiruha lahu fil akhirah. Nah, Allah simpan untuknya di akhirat. Kadang Allah tidak memberi hasil doa kita di dunia karena Allah ingin menghadiahkannya di surga. Bayangkan, nah, nanti di akhirat atau di hari kiamat ada seseorang yang terherat-herat melihat pahala begitu besar di catatan amalnya. Nah, dia mungkin berkata seperti ini, ya Allah, saya tidak pernah merasa beramal sebanyak ini. Lalu Allah menjawab, ini pahala dari doa-doamu yang aku simpan. Doa yang dulu engkau kira tak aku kabulkan. Masya Allah. Allahu Akbar, ternyata doa yang dulu kita tangisi, saudara, yang kita kira tak berguna, jemaah sekalian, menjadi tabungan akhirat yang nilainya jauh lebih mahal daripada yang kita minta di dunia ini. Ibarat investasi jangka panjang, gak kelihatan sekarang, tapi berbuah manis nantinya. Jadi kalau doa kita belum dijawab di dunia, tak perlu kecewa. Allah belum kabulkan doa kita, jangan kecewa. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan hadiah spesial yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Lebih baik dari apa yang kita minta, ya kan? Nah, mari kita lihat dalam surah As-Sajdah ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Tak seorang pun mengetahui betapa banyak nikmat yang disembunyikan untuk mereka sebagai penyejuk mata. Masya Allah. Kemudian yang ketiga diganti dengan kebaikan yang lain. Nah, ini yang sering kita nggak sadar. Kita minta sesuatu, tapi yang datang malah sesuatu yang berbeda. Bahkan terkadang kebalikannya. Kita minta kelancaran usaha, malah gagal tender. Tapi siapa sangka ternyata dengan gagalnya itu kita terhindar dari utang besar atau penipuan. Iya kan? Kita minta jodoh si A, tapi ternyata jodohnya ada di si B, yang lebih bersabar, yang lebih setia, dan lebih tahan dengar keluhan kita tiap malam. Bisa jadi jika engkau menikah dengan si A, hidupmu nggak tentram, nggak tenang, berakhir pada kehancuran dirimu sendiri dan keluargamu. Ya nggak? Nah, itulah cara Allah mengabulkan doa kita. Dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan ayat 70. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah mengganti keburukan mereka dengan kebaikan. Nah, ayat ini luar biasa maknanya. Kadang apa yang kita anggap tidak dikabulkan sebenarnya adalah perlindungan dari bencana yang kita tidak tahu. Mungkin Allah tidak memberi apa yang kita mau karena Dia sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang kita saja tidak menyangkanya. Nah, maka jangan pernah berhenti berdoa, minta apa saja kepada Allah SWT. Yakin ya Allah kabulkan meskipun hasilnya belum terlihat. Setiap doa akan disimpan, dikabulkan atau diganti. Nah, tidak ada doa yang menguap ke langit lalu hilang begitu saja, tidak. Seperti kata ulama, doa silahul mu'min. Ya sejalan dengan hadis ya. Doa adalah senjata orang beriman. Kalau kita terus berdoa, artinya kita terus terhubung dengan Allah, dan koneksi itu jauh lebih berharga daripada hasil yang kita kejar. Nah, pernahkah kita mengira kita tidak mau berdoa? Nah, itu iman kita lagi lemah. Nah, kalau kita kuat berdoa kepada Allah, selalu minta pada Allah, artinya hubungan kita sedang bagus. Mohon maaf berkata, orang-orang yang jauh dari Allah, yang durhaka dan maksiat, orang-orang seperti ini mungkin saja tak pernah berdoa karena dia merasa tak layak mendekatkan diri kepada Allah. Artinya hubungannya jauh kepada Allah. Nah, makanya Allah katakan di situ, fa inni qarib, aku ini dekat, mendekatlah. Nah, kalau mendekat pasti kita akan minta kepada Allah. Kalau jauh bagaimana mungkin? Hati itu akan minta, kita saja menjauhkan diri dari Allah. Nah, gitu.
Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada sebuah cerita ya. Seorang jemaah pernah curhat begini, "Ustaz, saya sudah doa tiap malam minta jodoh, tapi kok belum dikasih juga ya Ustaz?" Nah, itu jawabannya begini, mungkin Allah sedang mengecek stok terbaik di Lauhul Mahfuz dulu. Ya, mungkin sedang diperiksa dulu mana yang terbaik untukmu. Bukan doamu tidak dikabulkan Allah, tapi ada nih banyak calon nih, tapi yang terbaik dulu mana nih buatmu. Nah itu, jadi jangan khawatir kawan-kawan. Kalau belum dikabulkan sekarang, bukan berarti doa kita diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah sedang mempersiapkan yang terbaik untuk kita, terbaik untuk kehidupan kita, terbaik untuk masa depan kita. Kita kan berdoa kepada Allah ya, Rabbana atina, ya Tuhanku berilah aku fid dunya hasanah, di dunia ini kebaikan. Ya kita minta kebaikan kepada Allah ya, tentu kebaikan hanya Allah yang tahu kebaikan yang seperti apa yang buat bagus buat kita. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan pula di akhirat. Ya masa kita yang nentuin kebaikan? Itulah kuasa Allah, hak progresif Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta ini kan selalu ya. Rabbana, ya Allah, ya Tuhanku, atina fid dunya hasanah, berilah aku kebaikan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan pula di akhirat. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari api neraka. Nah, kita minta itu kepada Allah, lalu kita yakini Allah akan berikan kita yang terbaik dari apa kita minta itu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya jika kita amati, berdoa itu bukan sebatas urusan spiritual saja. Hanya antara kita dengan Allah, bukan sebatas itu. Nah, padahal secara ilmiah dan psikologis, doa juga mempengaruhi kesehatan fisik dan mental manusia. Ilmu pengetahuan modern ternyata baru belakangan ini menemukan apa yang Al-Quran sudah ajarkan sejak 14 abad tahun yang lalu. Doa bukan hanya bentuk ibadah, tetapi juga terapi jiwa yang menenangkan. Percaya nggak hal itu? Nah, jadi mari kita bahas. Nah, ada sebuah penelitian dari Harvard Medical School dan Journal of Behavioral Medicine menyebutkan bahwa orang yang rutin berdoa atau bermeditasi atau bersyukur secara tulus memiliki kadar stres yang jauh lebih rendah dibanding mereka yang tidak memiliki kebiasaan spiritual. Nah, saat seseorang berdoa dengan khusyuk, otak bagian prefrontal cortex, pusat kendali emosi dan fokus, prefrontal cortex itu mengalami peningkatan aktivitas. Nah, hal ini membantu menurunkan hormon stres seperti kortisol dan meningkatkan produksi hormon kebahagiaan seperti dopamin dan endorfin. Nah, jadi setiap kali kita berdoa, nah, itu bukan sebatas pahala yang mengalir saja jemaah, tapi juga kesehatan mental kita, jiwa kita dan fisik kita semakin membaik. Artinya apa? Doa ternyata menyembuhkan dari dua arah, yaitu dari langit dan dari dalam diri kita. Nah, itu juga ada dalam Al-Quran. Al-Quran juga sudah menyebutkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Nah, bayangkan. Nah, Al-Quran sudah menyebutkan ketenangan itu sejak dulu. Subhanallah, kata tatma'innu menjadi tenang dalam ayat ini menurut para ulama menunjukkan ketenangan yang dalam dan berkelanjutan, bukan ketenangan sesaat. Nah, jadi ketika hati gelisah, ketika hidup terasa sempit, Allah beri resep paling mujarab. Ya, bukan obat kimia, bukan obat racikan, tapi zikrullah dan doa. Masya Allah. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Doa makhul ibadah." Doa adalah inti ibadah. Artinya apa? Ketika kita berdoa,
bukan cuma memohon sesuatu, tapi menyambung urat rohani dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya orang yang rajin berdoa cenderung lebih kuat menghadapi tekanan hidup. Dia punya sokongan langit yang tidak dimiliki oleh orang yang jarang berdoa. Allahu akbar. Nah, lalu bagian efek psikologisnya apa? Doa itu melatih optimisme dan rasa syukur. Psikologi modern menyebut bahwa gratitude mindset, pola pikir penuh syukur, bisa memperbaiki kualitas tidur, meningkatkan empati, dan memperpanjang usia. Dan menariknya, Islam sudah menanamkan hal ini sejak awal melalui doa-doa sederhana. Seperti misalnya saat bangun tidur, kita diajarkan apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hadis sahih. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami sementara, dan kepadanya kami akan kembali. Ya, setelah makan juga demikian. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami bagian dari kaum muslimin. Nah, setiap kali kita berdoa dan bersyukur, otak kita itu dilatih untuk melihat sisi positif dari kehidupan ini. Nah, jadi berdoa itu usahakan pahami doa, pahamkan juga makna dari doa yang kita ucapkan itu. Kita hafal doanya bahasa Arab, pahamkan juga apa artinya, biar kita bisa menghayatinya dan bisa melihat sisi positif dari kehidupan kita ini. Dan itu yang membuat hati lebih bahagia, lebih kuat, dan lebih tenang. Nah, Masya Allah, itulah mengapa para ahli mengatakan doa itu menghadirkan energi positif dan harapan. Dalam dunia psikologi ada istilah hope therapy. Nah, itu apa? Itu artinya apa? Terapi dengan harapan. Ketika seseorang punya harapan besar dan percaya ada kekuatan yang mengatur hidupnya, maka tingkat depresi dan kecemasannya turun drastis. Nah, mari kita renungkan sedikit. Betapa banyak orang yang melakukan bunuh diri. Itu salah satu penyebabnya itu sudah diketahui oleh banyak orang, yaitu apa? Stres, depresi. Artinya apa? Dia tidak menggantungkan kehidupannya pada Allah. Nah, dia tidak berdoa kepada Allah. Nah, karena itulah dalam dunia psikologi ada istilah hope terapi, itu terapi dengan harapan. Ketika seseorang punya harapan besar dan percaya ada kekuatan yang mengatur hidupnya, disitulah dia akan melatih menurunkan tingkat depresinya dan kecemasannya. Nah, apa itu kalau bukan makna dari doa? Setiap doa adalah pengakuan bahwa kita masih punya harapan. Di saat kita depresi, ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Ada tempat kita menggantungkan harapan kita, yaitu Allah. Setiap tangan yang mengadah ke langit sejatinya sedang menyeru meminta kepada Allah, ya Allah, aku masih percaya Engkau Maha Mampu ya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa disadari, doa membuat manusia tidak mudah menyerah. Doa membuat manusia kuat. Oleh karena itulah Rasulullah katakan, doa silahul mu'min. Doa itulah senjata orang beriman karena ada harapan di situ. Orang yang tidak punya harapan, dia tidak berdoa. Orang tidak berdoa hilang harapannya. Nah, karena selama langit masih ada, pintu harapan terbuka lebar. Pintu doa tak akan pernah tertutup. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah doa menjadi bentuk reset spiritual. Dalam kehidupan di kita sekarang, manusia mudah overload informasi dan stres, mudah depresi, melihat orang lain, kok saya mau begini-begini saja, melihat orang lain sudah seperti apa. Nah, doa itu seperti tombol reset spiritual, membersihkan chassis hati dari beban dunia ini. Nah, Rasulullah SAW ketika menghadapi masalah berat, beliau tidak mengeluh, tapi malah segera menenangkan diri dengan salat dan berdoa kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Bilal, arihna bis salah. Bilal, isyaratkanlah kami dengan salat. Karena dalam hadis yang lain, karena Nabi SAW iza hazabahu amrun salah. Apabila Nabi SAW ditimpa sesuatu yang berat, beliau segera salat, mengadu kepada Allah, minta kepada Allah. Masya Allah, artinya apa?
Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa beliau tidak menunggu suasana hati membaik dulu untuk berdoa, tidak. Tapi justru doalah yang membuat suasana hati itu menjadi baik. Doalah yang membuat suasana hati itu menjadi baik. Teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia mencari ketenangan lewat musik, wisata, atau terapi mahal-mahal. Padahal ketenangan hati sejatinya bisa didapatkan dengan harga yang murah, dengan biaya yang tak besar, maka tanpa biaya sekalipun, yaitu datanglah ke masjid, sujudlah di situ, atau di rumah, bentangkanlah selembar sejadah dan teteskan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doa bukan hanya ibadah vertikal, tapi juga doa itu merupakan terapi horizontal, menyembuhkan hubungan kita dengan diri sendiri, menyembuhkan hubungan kita, memperbaikan hubungan kita dengan orang lain, dan menguatkan ikatan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walau doa kita belum dikabulkan, jangan berhenti berdoa. Please, teruslah berdoa kepada Allah. Karena mungkin Allah sedang mengobati hati kita dulu, sedang memproses pesanan kita dulu, sedang menyiapkan yang terbaik untuk kita, lalu kemudian baru Allah kabulkan. Artinya apa? Sebelum memberi apa yang kita minta, Allah proses dulu. Itulah mengapa Allah katakan dalam surat Al-Insyirah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusran." Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Alhamdulillah. Tapi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita mengira dan berpikir kadang kita sendiri yang menghalangi doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernah nggak berpikir demikian? Kita capek-capek berdoa, tapi belum dikabulkan. Boleh jadi kita sendiri yang menghalangi doa itu Allah kabulkan. Karena bukan karena Allah tidak mendengar, Allah mendengar doamu, doa kita Allah dengar. Tapi karena kita sendiri yang menutup jalannya doa itu Allah kabulkan. Apakah bisa begitu, Ustaz? Ya bisa. Mari kita lihat apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau pernah mengibaratkan doa itu dengan sangat indah. Ad-doa sahmun la yusibu illa bitawtirihi. Doa itu ibarat anak panah, tidak akan melesat kecuali jika talinya ditarik dengan benar. Panah, kita semua pernah berpanah, ya kan? Yang belum silahkan belajar dulu. Panah itu ditarik dan kita arahkan ke targetnya. Kalau tarikan kita benar, target kita pas, dia akan melesat. Namun jika tidak, jika talinya tidak ditarik dengan benar, panahnya tak akan sampai ke target. Artinya apa? Doa itu harus dilepaskan dengan cara yang tepat. Seperti apa? Yaitu dengan niat yang benar, hati yang bersih, dan keyakinan yang penuh Allah kabulkan doa itu. Kalau tidak, ya anak panahnya mental dibusur sendiri, tidak sampai ke langit. Mari kita bahas niat yang salah. Kok bisa niat salah menjadi penghalang doa itu Allah kabulkan? Contoh, kadang kita berdoa nih, tapi niatnya bukan karena Allah. Seperti, ya Allah berikan aku rezeki berlimpah, tapi dalam hatinya biar bisa flexing di media sosial, upload story tiap hari di kafe, nongkrong, nauzubillah bermaksiat. Itu bagaimana mungkin Allah akan mengampulkan? Hatinya sudah salah, niatnya sudah salah. Atau doa jomblo yang penuh emosi, minta berharap jodoh, ya Allah kasih aku jodoh yang baru, biar mantan tahu aku sudah move on. Masya Allah, permintaannya jodoh yang baru. Agar apa? Balas dendam ke mantannya, agar mantannya tahu dia sudah move on. Padahal dalam Islam, niat adalah pondasi segalanya. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa."
Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Tafaqun alaih. Nah, jadi kalau niatnya bukan karena Allah, doa pun kehilangan frekuensi spiritualnya. Inti doa itu jadi hilang. Ibarat sinyal itu ibarat sinyal wifi. Kalau tujuannya salah, koneksinya pun akan putus, ya enggak? Kita semua punya handphone. Nah, kita ingin pasang mengaktifkan wifi di handphone kita, tapi passwordnya saja salah. Ya, tujuannya tidak benar. Nah, jadi tidak terhubung. Nah, lalu ya mungkin faktor yang keduanya itu dosa yang belum ditobati. Ya, sahabat sekalian, teman-teman Allah SWT, dosa itu ibarat debu yang menempel di cermin hati. Nah, semakin tebal debunya, semakin buram pantulan cahaya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal 'abda idza adnaba dhanban nukita fi qalbihi nuqtatu sauda." Sesungguhnya bila seorang hamba berbuat dosa, maka akan timbul titik hitam di hatinya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kalau titik itu tidak segera dibersihkan dengan taubat dan istighfar, maka hati akan menghitam, tertutup, dan doa sulit menembus langit. Oleh karena itu, sebelum banyak meminta, bersihkan dulu saluran hatinya. Seperti pipa air, kalau mampet sekuat apapun keran dibuka, airnya nggak akan keluar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum bidarara." Al-Quran surat Nuh ayat 10-11. Maka aku berkata kepada mereka, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun," kata Nabi Nuh, "niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat bagimu." Jadi istighfar itu bukan sebatas penghapus dosa, tapi juga merupakan pembuka pintu rezeki dan doa. Nah, itulah yang kedua. Dosa yang belum ditobati itu akan menghalangi doa diampuni. Nah, yang ketiga, kurang yakin pada Allah. Nah, kurang yakin Allah mengabulkan doa. Kadang kita berdoa tapi dalam hati masih ada suara kecil yang berkata, kayak nggak mungkin deh ini dikabulkan. Ini nggak mungkin. Nah, saya begini, mungkin Allah akan mengabulkan doa saya. Inilah yang menyebabkan doa itu tidak dikabulkan. Contoh saya sih berdoa aja, tapi ya realitasnya ya begitulah Ustaz. Nah, tidak percaya doa itu akan Allah kabulkan. Ini yang membuat doa kehilangan kekuatannya, jemaah. Doa itu bukan sekedar kata-kata, bukan sebatas formalitas diucapkan saja, tapi energi keyakinan yang naik ke langit. Anda berdoa, kita yakin doa kita itu Allah kabulkan. Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan yakin penuh bahwa Dia akan mengabulkannya. Nah, keyakinan itu ibarat bahan bakarnya doa. Tanpa keyakinan, doa seperti mobil bagus tapi tanpa bensin. Dia diam stuck di tempatnya. Yakini doa itu Allah kabulkan. Nah, ini ada sebuah kisah ya. Dalam kitab Syiar A'laman Nubala tentang seorang tukang roti. Ia setiap hari berzikir dan beristighfar sambil menguleni daunan. Suatu hari datang tamu asing ke rumahnya dan ia jamu dengan roti yang dibuatnya. Nah, tamu itu ternyata Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bertanya, "Apa keutamaan yang engkau rasakan dari banyaknya istighfar?" Tukang roti itu menjawab, "Setiap kali aku berdoa, Allah selalu kabulkan, kecuali satu. Aku ingin bertemu Imam Ahmad bin Hanbal." Imam Ahmad tersenyum dan berkata, "Subhanallah, Allah telah kabulkan doamu. Karena akulah Imam Ahmad." Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat. Kalau kisah panjangnya ya cukup dramatis, bukan karena posisi yang tinggi, tapi karena hati yang yakin dan doanya bersih, harapannya kepada Allah. Itu yang membuat doa tukang roti itu menembus langit. Dia sudah lama berharap ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal, namun belum juga berjumpa. Nah, dan ternyata Imam Ahmad sendiri yang datang menemuinya. Boleh kita bayangkan.
Nah, bagaimana mungkin kita tidak berdoa mohon pada Allah kita ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW, bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, yakin mimpi itu akan Allah kabulkan, doa itu akan Allah kabulkan, yakin. Insya Allah waktunya, kita tunggu waktunya. Ya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari pesan di sini perbaiki diri kita sebelum kita meminta itu. Kadang kita terlalu fokus meminta pada Allah, kemudian mengatakan doa belum dikabulkan, ini semacamnya. Tapi lupa memperbaiki diri di hadapannya. Padahal para ulama telah menyebutkan, man arada ayyustajaba lahu falyatahhir mat'amah. Nah, siapa yang ingin doanya dikabulkan, hendaklah makanannya ia bersihkan, sucikan rezekinya. Yaitu makanannya bersih, halal dan thayyiban, halal zatnya, thayyiban cara mendapatkannya. Kalau hati itu bersih, rezeki itu halal dan baik, cara mendapatkannya, halal bentuknya, ya, dan niatnya lurus, maka doa sekecil apapun bisa mengguncang arsy ini, jemaah. Bahkan air mata seorang hamba yang tulus bisa lebih berat di sisi Allah daripada gunung dosa yang belum ditaubati. Jadi sebelum berdoa minta sesuatu yang besar pada Allah, pastikan hati kita juga besar untuk memperbaiki diri. Ya, kadang begitulah Allah belum kabulkan doa kita, bukan karena Allah marah ke kita, Allah benci ke kita, tapi karena Allah ingin kita lebih siap menerimanya. Nah, Allah ingin kita mendekatkan diri kepada Allah. Allah ingin kita memperbaiki diri kita dulu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ada sebuah curhat dari seorang jemaah. Ustaz, saya sudah doa minta istri salihah Ustaz, tapi kok belum juga datang Ustaz. Saya tanya balik, doanya kapan Pak? Nah, Bapak itu menjawab, sudah habis nonton sinetron Ustaz. Masya Allah, pantas saja lama Pak, doanya kalah cepat sama iklan sabun. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita selesaikan, kita perlu juga membahas cara agar doa cepat dikabulkan. Para ulama telah memberikan petunjuk kepada kita tentang hal ini. Setelah kita tahu kenapa doa kadang belum dikabulkan, sekarang kita akan bahas bagaimana cara agar doa kita lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin doa cepat nyambung ke langit, maka sinyalnya harus kuat. Bukan sinyal 5G saja, tapi dah 5H barangkali. Hati, halal, harap, husnuzon, dan hablum minallah. 5H. Kan? Pertama itu apa? Perbaiki niat dulu. Ya, tuluskan niatmu. Doa bukan alat negosiasi. Doa bukan kontrak antara kita dengan Allah, tapi bentuk penghambaan kepadanya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam Jawab Al-Kahf, dan menyampaikan doa bukan hanya permintaan yang naik ke langit, tapi juga bentuk ibadah yang menegaskan bahwa seorang hamba itu butuh kepada Rabb-Nya, butuh kepada Tuhannya. Nah, artinya ketika berdoa, jangan fokus pada hasil dulu, tapi pada rasa butuh kepada Allah. Karena Allah belum beri apa yang kita minta, karena Allah lebih ingin kita tetap datang kepadanya. Seperti orang tua yang senang kalau anaknya sering pulang, bukan cuma kalau butuh uang satu saja dia pulang, tapi pulang ke rumah. Itu yang disukai oleh orang tuanya. Kemudian yang kedua, bersihkan hati dan makanan kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis panjang beliau menjelaskan tentang seorang yang berdoa dengan penuh khusyuk, ya Rabb, ya Rabb, padahal makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya dari yang haram. Maka Rasulullah SAW bersabda, fa anna yustajabu lah, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis Imam Muslim juga. Kama qala Rasulullah SAW fi hadis. Terus bagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis beliau, subhanallah, ternyata makanan yang halal bukan cuma bikin sehat tubuh, tapi juga menjernihkan saluran doa kita. Kalau hati bersih, rezeki bersih, dan perut bersih, doa itu akan meluncur ke langit tanpa hambatan. Lalu yang ketiga, pilih waktu mustajabah, yaitu waktu yang prime time.
Kalau di dunia digital ada istilah prime time, jam paling ramai penonton, maka dalam dunia spiritual ada juga prime time untuk berdoa. Ada waktu-waktu yang sangat disukai Allah untuk menerima doa hambanya. Inilah golden hours-nya doa itu. Dan kabar gembiranya, waktu-waktu ini gratis, nggak perlu kuota, nggak perlu aplikasi, cuma perlu hati yang hadir, hati yang tenang meminta kepada Allah. Kapan saja itu? Yang pertama Rasulullah SAW sampaikan, sepertiga malam terakhir saat langit dibuka lebar. Semoga sabda Rasulullah SAW, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya. Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Hina yabqa thalathul lailil akhir. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, fayaqulu man yad'uni fastajibalah. Lalu Allah SWT berfirman, siapa yang berdoa kepadaku pasti akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa'atiyah. Siapa yang berdoa kepadaku, minta kepadaku, pasti akan aku beri. Man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Siapa yang mohon ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Muttafaqun alaih. Gimana menurut Allah Subhanahu wa ta'ala? Waktu ini kira-kira antara 2.30 ya pagi dini hari sampai 4.30 subuh, saat kebanyakan orang masih rebahan dan dunia sedang sunyi-sunyinya. Kalau kita mampu bangun sejenak, ambil air wudhu dan berdoa dengan suara pelan, itu bukan sebatas ibadah jemaah, tapi pertemuan rahasia antara seorang hamba yang hatinya telah tenang berjumpa dengan Tuhannya. Nah, kalau begini orang dulu bilang bangun malam itu berat. Tapi anehnya jemaah, kalau flash sale, yang suka belanja online 12 ya, bisa bangun tengah malam dia. Jadi sebenarnya bukan karena ngantuk yang buat dia berat, tapi karena dia tidak prioritaskan doa itu. Waktu itu tidak dia jadikan prioritas utamanya. Masya Allah. Kemudian yang kedua, saat sujud, momen terdekat dengan Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fakthirud du'a. Posisi paling dekat antara hamba dan Rabbnya adalah ketika ia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Jemaah mata Allah Subhanahu wa ta'ala, sujud itu luar biasa. Kita meletakkan kepala, bagian tubuh yang paling mulia, ke tanah. Itu menunjukkan bahwa tanda kerendahan hati tertinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, doa antara azan dan iqamah. Rasulullah SAW pernah bersabda, ad-du'a bainal adhan wal iqamah la yurad. Doa di antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Kadang kita dengar azan lalu main HP sambil nunggu iqamah, padahal itu momen emas jemaah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sinyal langit sedang terbuka, malaikat sedang berbaris mencatat. Coba ganti kebiasaan itu. Begitu azan datang, segera berwudu, ambil waktu 1-2 menit untuk berdoa singkat. Mungkin itulah momen yang akan mengubah hidup kita, momen di saat Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW pernah bersabda, yaitu di hari Jumat ada satu waktu di mana tidaklah seorang muslim berdoa kecuali Allah akan kabulkan. Para ulama sebutkan waktu ini sekitar tepat ketika khatib Jumat turun dari mimbar menjelang khutbah kedua. Dan ada juga pendapat lain, yaitu pada asar. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Namun kita berdoa di hari Jumat. Kalau dunia ada jam kerja kantor, maka ini jam kerja malaikat untuk mendoakan kita. Manfaatkan waktunya, kena sinyal langsung ke pusat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian banyak lagi, itu waktu yang mustajab. Bagaimana dengan kondisi seperti safar, doa pemimpin yang adil, doa orang tua untuk anaknya, doa anak yang soleh, banyak lagi.
Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang besar agar doa-doa kita Allah kabulkan. Nah, di antara yang lain yaitu doakan orang lain. Nah, ini rahasia besar yang sering dilupakan. Kalau kita ingin doa kita cepat Allah kabulkan, doakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Hadis riwayat Muslim insyaallah. Lalu malaikat di sampingnya akan berkata, walaka bimithli, dan bagimu juga seperti itu. Masya Allah. Sistem doa ini luar biasa aja, semacam fitur auto reply dari malaikat. Nah, contoh, ya Allah berikan tetanggaku rezeki yang berkah. Langsung malaikat menjawab, dan kamu juga semoga dapat yang lebih berkah. Bukankah malaikat itu makhluk Allah yang tidak pernah berdosa? Dan ketika makhluk tidak pernah berdosa mendoakan kita, artinya apa? Allah segera mengabulkannya. Jadi jangan pelit untuk mendoakan saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, masyarakat kita. Karena setiap doa baik yang keluar dari lisan kita akan balik lagi jadi kebaikan untuk kita, insya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Mari kita jadikan doa gaya hidup, bukan selingan hidup kita. Doa itu bukan plan A, B ketika semua gagal. Doa itu adalah plan A, karena semua yang berhasil berawal dari izin Allah. Kalau kita ingin hidup kita tenang, hati kita kuat, dan rezeki kita lancar, maka mari kita jadikan doa tidak hanya sebatas rutinitas saja. Selepas sholat kita baca doa tanpa menghayatinya, tapi kita jadikan itu sebagai gaya hidup kita, karena doa itu adalah gaya hidup orang yang beriman. Mari kita ingat pesan indah dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Beliau berkata, man lam yaqbalillahu lahu ad-du'a fil waqti alladhi yuridu qabalahu fil waqti alladhi yakhtaru. Barang siapa yang belum Allah kabulkan doanya pada waktu yang ia inginkan, nah maka yakinlah bahwa dia akan mengabulkannya pada waktu yang dia pilih, dan itu pasti waktu terbaik. Mari kita tutup kajian sederhana kita ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi madidah. Allahumma ja'alna minal ladzina idza da'awka ajabatahum wa idza sa'aluka a'taitahum wa idza astaghfaruka ghafarta lahum. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-Hamba-Mu yang ketika berdoa Engkau kabulkan, ketika memohon Engkau beri, dan ketika memohon ampun padamu Engkau ampuni. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, wa tahhir a'malana minar riya, wa tahhir alsinatana minal kadhib, wa tahhir a'yunana minal khiyanah, fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikan hati kami dari kemunafikan, sucikan hati kami dari amal riya, sucikanlah lisan kami dari dusta, sucikanlah pandangan kami dari khianat, karena Engkaulah yang mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rzuqna qalban khashi'an wa nafsan qani'an wa du'aan makbulan wa rizqan wasi'an wa khitaman hasanan wa maqaman mahmuda. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hati yang khusyuk, jiwa yang qanaah, doa yang Engkau kabulkan, rezeki yang lapang, akhir kehidupan yang baik, dan tempat terpuji di sisi-Mu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah yang berbahagia, mari kita jangan berhenti berdoa, karena doa itu merupakan bukti bahwa hati kita masih hidup. Dia bukanlah sebatas permintaan. Orang yang berhenti berdoa sejatinya bukan karena doanya tidak dikabulkan, tapi karena hatinya sudah tidak berharap, karena hati telah kosong dari harapan. Selama kita masih berharap pada Allah, harapan kita tidak akan pernah sia-sia. Dan seperti biasa, biar adem, kita tutup dengan sebuah pantun.
beli korma di Jakarta, jangan lupa bungkus 7 biji. Kalau ada doa belum terkabulkan juga, mungkin Allah siapkan yang lebih indah dari yang kita minta ini. Semoga kita semua jadi hamba yang sabar, istiqomah, dan tetap yakin pada janji Allah. Jazakumullah khair. Jemaah sekalian, jika Anda menyukai video ini, mari dukung dakwah penuh hikmah bersama Ustaz Fadil Tamsil LCMA dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, dan bantu sebarkan kebaikan ini agar lebih banyak keluarga meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan jazaa.